Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7? Semoga kabarnya kalian baik-baik semua. Bagaimana dengan hasilnya BTS kemarin? Yang mendapat nilai bagus tetap semangat belajar, yang mendapatkan nilai kurang bagus tetap semangat belajar, karena nanti masih ada UKK. Silahkan anak-anak belajar semaksimal mungkin. Di sini saya akan melanjutkan bab 11 yang berjudul Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Sebab-sebab Rasulullah hijrah. Siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam semakin berat atau semakin meningkat. Karena apa? Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy agar Nabi Muhammad SAW tidak meneruskan dakwahnya. Terus selanjutnya wafatnya istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah dalam waktu yang hampir bersamaan. Terus karena ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Sampai wafatnya istrinya Nabi Muhammad dan pamannya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad benar-benar sedih. Akhirnya peristiwa sangat menyedihkan ini kemudian disebut tahun duka cita atau Amul Husni. B. Berita gembira dari kota Yasrib. Pada tahun 620 Masehi, 6 peziarah dari Yasrib masuk Islam dengan senang hati setelah diajak Nabi Muhammad SAW. Mereka juga memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yasrib yang lainnya. Jadi 6 peziarah dari Yasrib itu masuk Islam dengan senang ya. Jadi tidak ada paksaan. Itu tadi karena juga diajak Nabi Muhammad SAW. Terus selanjutnya pada tahun 621 Masehi, 6 orang Yasrib dengan orang Muslim Yasrib yang lain diutus kabilah Khazraj dan Aus untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan 6 orang tadi masuk Islam dan melakukan perjanjian Aqobah. Maka dari itu perjanjian ini dinamakan perjanjian Aqobah, yang isinya kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Itu isinya perjanjian Aqobah. Pada tahun 622 Masehi, 75 orang dari Yasrib mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perjanjian Aqobah yang kedua. Jadi orang-orang yang masuk Islam itu meningkat ya, sampai ada perjanjian Aqobah yang kedua, yang isinya seperti perjanjian Aqobah sebelumnya, tapi orang yang masuk Islam semakin banyak. Yang awalnya 6 menjadi 75. Itu semakin banyak ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan para pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Agar apa? Yaitu agar tidak diganggu sama kaum Quraisy. Terus sementara Nabi Muhammad SAW bertahan di Mekah bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW menuju ke rumah Abu Bakar dan mengajak hijrah.
Nah, di sini apa? Kedua orang itu kemudian keluar dari jendela pintu belakang dan terus bertolak ke arah selatan menuju Gua Sur. Jadi biar tidak ketahuan itu apa? Lewat apa? Jendela ya. Jendela pintu belakang. Dalam perjalanannya, mereka berdua sempat bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Nah, selama 3 hari 3 malam, tidak ada seorang pun yang mengetahui tempat persembunyiannya. Itu selain Abdullah bin Abu Bakar, kedua putrinya yaitu Aisyah dan Asma, dan pembantu mereka yang bernama Amir bin Fuhaira. Jadi itu tetap apa? Bersembunyi ya. Terus orang Quraisy mengadakan sayembara, sampai orang Quraisy itu mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, hadiah besar dan jabatan tinggi menantinya. Itu loh, seorang Quraisy mengadakan sayembara dikasih hadiah yang besar. Yaitu hadiahnya apa? Jabatan tinggi yang menantinya. Sampai-sampai orang Quraisy mengadakan sayembara untuk apa? Mendapatkan Nabi Muhammad. Selama 7 hari terus-menerus mereka berjalan. Mereka hanya beristirahat di bawah panas membara musim kemarau dan berjalan lagi sepanjang malam mengarungi lautan padang pasir. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di Quba, sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah. Di sana membangun masjid. Nah, masjid ini menjadi masjid pertama dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu singgah di masjid itu selama 4 hari. Setelah itu ya meneruskan perjalanan ke Madinah. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, kedatangan beliau telah dinantikan masyarakat Madinah. Maksudnya kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Nah, itu sudah dinantikan ya sama masyarakat Madinah. Terus selanjutnya, masyarakat Madinah sudah menunggu di jalan yang dilalui Nabi Muhammad SAW, lengkap dengan regu genderang. Nah, seperti ada regu genderang, ada lantunan-lantunan lagu. Nah, selanjutnya, genderang pun gemuruh diselingi nyanyian yang sengaja digubah untuk keperluan penyambutan itulah. Nah, untuk menyambut Nabi Muhammad itu apa? Ada genderang yang diselingi apa? Nyanyian. Cukup sekian materi dari Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.